Ya, kita akan diskusikan hal ini ya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Kita sapa dulu pagi ini ada Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU Ruzanul Ulum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga epidemiolog Unpad, Ibu Boni Wim. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Saya mau ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, kita ingin tahu Pak, apa yang menjadi pertimbangan tersendiri ya pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan izin pembukaan dari bioskop di wilayah Bandung, Jawa Barat? Ya, terima kasih. Ini juga perlu diluruskan. Sebenarnya pemerintah provinsi masih sampai hari ini masih menggunakan aturan sebelumnya, yaitu pusat-pusat aktivitas ekonomi yang ada di ruangan, termasuk mungkin tempat karaoke, gedung bioskop, dan yang lainnya, itu masih belum diizinkan dibuka. Nah, sementara sudah ada berita di media dan juga laporan dari masyarakat kepada tim tentang pembukaan itu. Jadi kami pemerintah provinsi belum ada keputusan apakah itu dibuka ataupun tidak. Sebagai komite kebijakan penyelamatan COVID dan pemulihan ekonomi di Jawa Barat, ini belum ada surat resmi dari pemerintah Kota Bandung. Padahal Kota Bandung ini kan hari ini termasuk risiko tinggi dalam penyebaran COVID atau disebut zona merah. Oleh karena itu mungkin hari ini nanti jam 10 kami komite kebijakan penyelamatan penanganan COVID dan evaluasi ekonomi ini, kebijakan ekonomi pemulihan ekonomi akan mengadakan rapat bagaimana langkah yang dilakukan oleh Kota Bandung. Apakah diberikan kebijakan untuk dibuka ataupun tidak, seperti itu. Oke. Artinya kalau misalnya dengan kebijakan yang sudah berlangsung sejak Jumat kemarin, Pak, menurut Pak UU, landasan yang digunakan apa sehingga 9 dari 15 bioskop di Bandung ini sudah mulai dibuka? Ya justru itu kita masih menggunakan keputusan yang sebelumnya dilarang, gitu kan? Masih menggunakan keputusan yang sebelumnya, yaitu yang namanya aktivitas hiburan di dalam gedung itu masih dilarang. Makanya saya juga heran ini kenapa ada kebijakan seperti itu. Maka kami sudah berbincang-bincang tetapi tidak resmi dan belum membuat sebuah keputusan. Hari ini akan dibahas, tetapi belum ada permohonan dari pemerintah kota izin hal semacam itu. Nah, Pak Wagub, Sebenarnya Pak Wagub, ketika pemerintah kota maupun kabupaten ya di dalam hal ini di bawah lingkup Provinsi Jawa Barat, ketika akan mengeluarkan kebijakan, harus berkonsultasi dulu nggak ke Pemprov Jawa Barat? Atau sebenarnya bisa saja mengambil kebijakan mandiri? prosesnya seperti apa ya? Ya, ada hal-hal yang untuk bisa diskresi dari pemerintah provinsi, seperti menentukan PSBB makro, kecamatan mana, kelurahan mana itu diserahkan. Kemudian juga masalah tentang sanksi dari produk-produk hukum yang sudah dikeluarkan itu juga diserahkan. Kemudian kebijakan-kebijakan lain. Tetapi kalau masalah pembukaan semacam ini tetap harus ada koordinasi dengan kami. Termasuk juga kan kemarin masalah sekolah. Itu juga harus ada, termasuk juga pondok pesantren. Jadi tidak semuanya diberikan sepenuhnya kewenangan semacam itu, tetapi koordinasi dan kebersamaan yang penting termasuk di situ. Hari ini pemerintah provinsi belum mengizinkan untuk pengoperasiannya gedung bioskop dan tempat karaoke atau hiburan-hiburan yang ada di gedung seperti itu. Oke, Pak Wagub, tapi begini, sebetulnya kalau ada kriteria atau hal-hal tertentu, poin-poin tertentu dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kemudian bioskop ini dapat dibuka kembali, ini seperti apa sih Pak kriteria atau mungkin poin-poinnya? Ya, kalau yang sudah bisa dibuka kan biasanya untuk aktivitas full yang dinamakan AKB adalah yang zona hijau. Kecamatan yang suasananya hijau yang sekarang ini sekitar 350-an ya, yang seperti itu. Tetapi kan Kota Bandung sekarang saya sampaikan tadi kan ini risiko tinggi alias zona merah. Oleh karena itu kemungkinan besar rapat hari ini membahas itu dan mungkin akan kebijakan-kebijakan lain. Tetapi memang ini memberikan membuka keran kepada masyarakat ekonomi untuk melakukan aktivitas ekonomi supaya ekonomi Jawa Barat tidak mandek. Dan sekarang ekonomi turun, kecuali mungkin pertanian. Nah, tetapi tetap sekalipun didorong untuk bergerak dalam bidang ekonomi supaya ekonomi menggeliat kembali, tetapi ada rambu-rambu, tidak semuanya dibebaskan dan diperbolehkan. Oke. Ya, itu Saya tadi. mau ke Ibu Boni Wimbo. Dengan adanya kebijakan soal bioskop di Bandung yang sudah buka, dari kacamata Ibu bagaimana Bu? Iya,
Mungkin sebagaimana disampaikan oleh Pak Wagub tadi ya, jadi secara kebijakan itu memang pemerintah provinsi saya kira belum mengizinkan begitu kan. Begitu, jadi tentu saja untuk adaptasi kebiasaan baru kan kita memerlukan beberapa kriteria ya di zona hijau, bidang apa yang bisa kita buka, kuning, kemudian oranye, merah begitu. Jadi ya memang kalau di zona merah ini ya sebetulnya aktivitas yang membuka bioskop ini kan termasuk aktivitas yang high risk begitu ya. Jadi high risk activity. Jadi memang secara teori begitu belum dibuka sebetulnya. Ya tapi memang kan dari sisi desentralisasi mungkin pemerintah Kota Bandung ya merasa memiliki wewenang begitu ya untuk membuka gitu kan. Kemarin saya juga sempat baca di lini media ada ditinjau langsung oleh Pak Wakil Wali Kota dan sebagainya. Hanya yang ingin saya tekankan adalah saat kita membuka bioskop itu kan yang pertama harus ada yang namanya risk assessment gitu. Analisis resiko ini penting dilakukan. Jadi pertama oleh si yang memiliki manajemen bioskop ya maksudnya. Jadi mulai dari keselamatan kerja, jadi bagi karyawan, kemudian juga mempelajari betul bagaimana mendesain atau menerapkan protokol kesehatan dalam konteks pengunjung. Jadi gini, tidak cukup gitu ya. Sementara ini kan orang cuma melihat protokol kesehatan tuh hanya dari sisi masuk cek suhu, kemudian pakai hand sanitizer, terus duduk aja. Enggak, sebetulnya lebih dari itu. Jadi asesmennya juga menyangkut keamanan daripada tempat atau bioskop itu sendiri. Yang paling krusial di sini adalah ventilasi, begitu. Jadi pastikan ada syarat-syarat yang lain, seperti misalnya bagaimana dengan pembatasan jarak antar penonton, apakah disediakan barrier, physical barrier ya, misalnya ada pembatas seperti kalau misalnya kita misalnya batas bening begitu ya, antara pengunjung yang lain dengan yang lain. Betul, nggak cukup low face shield gitu ya. Kemudian juga tadi ya, misalnya 50%. Kalau itu 50% kan harus diperhitungkan bahwa satu orang itu minimal berjarak 2 meter dengan pengunjung yang lain. Kemudian bagaimana kesiapan tempat itu terkait pendataan setiap pengunjung. Karena kalau memang ternyata ada yang positif, itu kan harus disiapkan berarti ya, dia pergi kemana sebagai bagian dari kontak tracing nanti. Jadi kemudian tadi, kalau ada populasi beresiko datang lansia, ibu hamil, apa boleh ikut nonton. Jadi hal-hal seperti itu harus betul-betul ditelaah. Menurut saya tidak cukup hanya oleh dinas ini kan di bawah Disbudpar yang saya tak ketahui ya. Bioskop ini ya hanya oleh Disbudpar atau memang dilakukan sudah bersama dengan Dinas Kesehatan. Jadi ini perlu betul-betul assessment karena biasanya kalau mau dibuka pasti disiapkan dengan baik Mbak assessmentnya. Tapi pengawasan itu yang lebih penting. Setelah dibuka apakah sanggup nanti pemerintah mengawasi betul bagaimana jalannya kegiatan ini. Nah itu Bu Boni, kita tangkap poinnya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap mengenai bagaimana kemudian pengawasan untuk pemenuhan protokol kesehatan di bioskop. Usai jeda, kami kembali hadir.